Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Para jamaah salat tarawih Masjid Al-Husna Al-Irati yang dimuliakan Allah SWT, wabil khusus para ustaz, para guru yang hadir dalam kesempatan ini. Sebagaimana tadi dikatakan oleh MC bahwa tarawih malam ini surprise tarawih, karena benar juga saya cek teman-teman saya di beberapa masjid mereka udah pulang, ternyata baru diumumkan bahwa hasil sidang isbat besok mulai Ramadan, berarti sahur malam ini. Nah, kalau sahur malam ini dan besok mulai puasa, malam ini juga sudah dilaksanakan salat tarawih. Alhamdulillah, syukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak proses apapun, sehingga doa-doa kita yang dalam 3 bulan terakhir ini kita berdoa agar dapat berkahan dalam bulan Saban. Bahkan kita minta dan doa kita itu supaya dipanjangkan usia agar bisa sampai kepada bulan Ramadan. Nah, Ramadan telah tiba dan kita masih diberikan nikmat-nikmat, di antara lain nikmat sehat walafiat. Di samping nikmat-nikmat lain yang tentu tidak mungkin kita bisa menghitung jumlah. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah sholat tarawih Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah SWT, datangnya bulan Ramadan ini tentu merupakan satu kegembiraan bagi kita sekalian, karena memang kita tunggu-tunggu 11 bulan yang lalu kita menantikan akan datangnya bulan yang penuh dengan berkah, bulan agung yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan juga sering disebut Sayyidus Suhur, karena bulan Ramadan ini merupakan penghulu dari bulan-bulan lainnya, di mana dalam bulan Ramadan kita banyak dilimpahkan kemuliaan. Antara lain kita akan dilipat gandakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lalu kemudian dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Di samping itu juga banyak kemuliaan-kemuliaan lain. Ya, pada bulan Ramadan dibuka seluas-luasnya pintu langit dan dibuka seluas-luasnya pintu surga, serta ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan bahkan setan-setan dibelenggu. Nah, inilah kemuliaan-kemuliaan yang harus kita gapai, yang harus kita peroleh selama bulan Ramadan. Tentu agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda, kita jadikan bahwa motivasi dan kehidupan kita harus tingkatkan ibadah-ibadah kita. Karena ibadah-ibadah wajib seperti halnya sholat wajib dan berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapat, sedangkan sholat sunnah pahalanya sama halnya dengan kita melaksanakan sholat wajib. Jadi betapa ruginya kita bila kita tidak memanfaatkan kesempatan pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Allah tentunya tidak akan merubah nasib suatu kaum, atau tidak akan merubah nasib kita apabila kita sendiri tidak berupaya untuk mengubah. Inna Allah
yughayyiru bima qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau kita bila kita tidak berupaya untuk merubahnya. Nah, oleh karenanya pada saat bulan Ramadan ini, inilah waktu bagi kita untuk mendulang pahala-pahala yang tentu sudah ditentukan di situ akan berlipat ganda dalam kita. Lalu kemudian dosa-dosa kita akan diampuni karena sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan akan mendapat ridho dari Allah SWT, dan ini tentu akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Nah, jadi artinya kita harus menyadari betul bahwa selama bulan Ramadan ini mari kita gapai ini suatu ladang pahala bagi kita. Dan di saat kita mendapat pahala itu tadi setan dibelenggu. Nah, karena apa? Dalam bulan Ramadan kita harus betul-betul bisa meningkatkan ketakwaan kita agar kita tidak melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang tentu dilarang oleh Allah SWT. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah SWT, Masjid Al-Husna tentu dari tahun lalu, Ramadan tahun lalu sudah melaksanakan kegiatan salat tarawih berjamaah di tempat ini. Kendati pun kondisi masjid masih di bawah 50% pembangunannya. Saat ini masjid yang kita cintai ini sudah mulai kita bisa manfaatkan. Oleh karenanya marilah kita memakmurkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tentu Dewan Kemakmuran Masjid telah menyusun program-program yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan ini dan selanjutnya. Saya tentu sebagai ketua DKI Masjid Al-Husna berharap kepada kita semua yang hadir di sini beserta warga Wakil Presiden yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita manfaatkan selama bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT melalui kegiatan-kegiatan mulia yang telah disusun programnya oleh pengurus DKM Masjid Al-Husna. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan akan menjadi ladang pahala dan ibadah bagi kita semua. Ramadan telah tiba. Tentu harapan kita semua akan menjalani, akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi kita sebagai umat muslim dimanapun bergema tentang selamat datang Ramadan. Kita yang ada di sini tentu merasa bergembira atas datangnya Ramadan. Kita laksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan akan menjadi satu kebiasaan bagi kita. Dan tidak hanya kita yang hadir di sini, tentu kita pun akan mengajak siapapun yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita dan warga masyarakat yang ada di Wakil Presiden ini. Saya rasa program-program yang sudah disusun merupakan program-program unggulan yang nanti juga akan ada nuzul Quran yang akan kita selenggarakan di Masjid Al-Husna ini pada tanggal 20 atau 23 bulan Maret ini. Ya, dan kita akan mendatangkan para penceramah
yang juga merupakan tokoh nasional di negeri ini. Akan banyak sekali manfaat bagi kita semua tentunya. Dan dalam bulan Ramadan ini saya juga mengajak kepada para jemaah, mulai malam ini dan selanjutnya kita akan isi kegiatan-kegiatan tidak hanya sholat 5 waktu, tapi juga sholat tarawih berjamaah, dan kita akan melakukan tadarusan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah dan pencinta Al-Quran. Bapak Ibu hadirin para jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi saya menghimbau pada kita semua agar kita cinta Al-Quran, karena tentu kegiatan-kegiatan kita tilawah, kegiatan tadarusan akan kita laksanakan sampai pada 10 hari terakhir nanti. Kita akan menyelenggarakan juga itikaf di sini, ya. Kita akan khataman Al-Quran dan hal-hal tentu yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Secara sedemikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada para jemaah yang penuh dengan kesadaran. Kita mulai malam ini akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan besok dan selanjutnya sampai akhir Ramadan tentu tidak makin maju pelaksanaan sholat tarawih ini, tapi bahkan nanti makin lama akan makin penuh, makin maju dan bagian. Di pertama bisa 5, 6 sab, jadi hanya 3, 2 sab, tinggal sisa 1 sab. Nah ini tentu kesadaran kita dituntut untuk itu, karena betapa pentingnya sholat tarawih ini akan melengkapi ibadah Ramadan kita di tahun 1446 Hijriah. Demikian yang bisa disampaikan. Masih banyak atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian para jemaah sholat tarawih. Mudah-mudahan siang malam mau diisi dengan kultum sebelum kita masuk kepada sholat tarawih berjamaah. Jadi pada Isya kita akan isi dulu kultum secara bergantian. Sudah ada terjadwal di situ. Ada nanti imam yang internal Masjid Al-Husna yang juga akan memberikan kultum, serta imam-imam yang kita datangkan, yang kita undang dari eksternal, dari luar, yang juga nanti akan mengisi kegiatan kultum ini secara bergantian. Demikian, terima kasih. Wattaqullah masyarakatuh billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.